Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Adik-adik, sahabat Sigma Daya Insani, gimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap bersemangat. Masya Allah. Perkenalkan, nama saya Bunda Puji. Kali ini saya akan bercerita tentang Nabi Musa penakluk Fir'aun. Cerita kali ini akan Bunda ambil dari buku Sigma Daya Insani, buku ke-6 dengan judul Sang Penakluk Fir'aun. Sejak 5000 tahun sebelum Masehi, di wilayah Mesir itu ada sungai yang sangat panjang. Sungai itu membentang dari arah barat sampai ke arah timur. Teman-teman tahu nggak apa nama sungai itu? Iya, sungai itu namanya Sungai Nil. Masya Allah. Keberadaan Sungai Nil itu menjadi puncak kekuasaan seorang raja yang sangat kejam. Dia kejam, jahat, dia menganggap dirinya sebagai seorang Tuhan. Teman-teman tahu nggak siapa nama raja itu? Iya, betul. Dia adalah Raja Fir'aun. Jadi, Raja Fir'aun itu berkuasa di wilayah Mesir. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Suatu hari, Raja Fir'aun itu bermimpi. Dia bermimpi melihat ada api yang besar itu datang dari arah Baitul Maqdis. Oleh karena itu, dia lalu memanggil para penyihirnya. Dia minta kepada para penyihirnya untuk menafsirkan mimpi tersebut. Para tukang sihir pun segera berunding memecahkan masalah tersebut. Setelah sekian lama, mereka akhirnya mendapatkan hasil. Apa hasilnya? Salah satu dari mereka berkata, "Maaf, Paduka yang mulia, sepertinya mimpi Paduka sangat beralasan. Suatu hari nanti, salah seorang bayi laki-laki akan lahir dari kalangan Bani Israel." Raja Fir'aun marah. Dia merasa khawatir kalau suatu hari nanti kekuasaannya ada yang menghancurkan. Kemudian, dia memerintahkan semua pengawalnya untuk membunuh bayi laki-laki. Oleh karena itu, seluruh istana semuanya mereka ketakutan. Terlebih lagi, seorang ibu yang bernama Ayarikha. Seorang ibu bernama Ayarikha, dia sangat ketakutan karena ia sedang mengandung. Dia tidak tahu bayi yang dikandungnya seorang laki-laki atau perempuan. Ibu dari bayi tersebut yang bernama Ayarikha itu mendapat ilham dari Allah. Di tengah kepasrahan, dia minta kepada Allah, "Ya Allah, aku pasrahkan bayi ini kepadamu. Aku ingin Engkau memberikan pertolongan untuk bayiku." Alhamdulillah, Allah memberikan ilham. Ia disuruh oleh Allah untuk menghanyutkan bayinya menggunakan peti. Dengan pasrah, dia meletakkan bayinya ke dalam sebuah peti. Di dalam sebuah peti itu, ia terus berdoa supaya Allah melindungi bayinya. Ketika bayi tersebut dihanyutkan, ayahnya yang bernama Imran tersebut, dia mengikuti dari belakang. Sementara itu, di sekitar istana Fir'aun itu ada seorang permaisuri yang sedang bercengkrama dengan para pembantunya. Permaisuri itu duduk menghadap ke sebuah sungai. Kemudian salah seorang pengawal itu berteriak, "Wahai gerangan, apakah yang aku lihat itu? Sepertinya ada peti yang dihanyutkan." Kemudian permaisuri Fir'aun yang bernama Asiyah itu meminta kepada pengawalnya untuk mengambil peti tersebut. Tiba-tiba mata mereka terbelalak karena yang mereka lihat di dalam peti itu adalah seorang bayi laki-laki. Mereka tidak tahu bayi siapakah itu. Karena kecintaan Fir'aun kepada Asiyah, akhirnya Fir'aun hatinya luluh.
Dia membolehkan Asia untuk merawat bayi tersebut. Bayi tersebut kemudian diberi nama Musa. Suatu hari, Musa berjalan-jalan di sekitar kota. Ia melihat dua orang yang sedang bertengkar, satu dari Bani Israel dan satu dari kaum Kipti, kaumnya Fir'aun. Ketika melerai pertengkaran tersebut, tidak sengaja Musa meninju salah seorang dari kaum Kipti tersebut, sampai orang tersebut jatuh dan meninggal. Kemudian Nabi Musa merasa bersalah. Dia sepanjang perjalanan pulang, dia mohon ampun kepada Allah. Adik-adik, sahabat Sigma Daya Insani yang dirahmati Allah, Nabi Musa pergi tertatih meninggalkan istana Fir'aun. Ketika tiba di rumah Syuaib, Nabi Musa diajak makan dan tinggal di sana. Kemudian Nabi Syuaib berkata, "Tenang, negeri kami tidak akan tunduk kepada Fir'aun. Kamu akan aman di sini. Jadi, tinggallah di sini untuk beberapa tahun ke depan." Di tengah perjalanan di sekitar Gunung Tursina, keadaan tidak bersahabat. Keadaan gelap gulita. Nabi Musa dan keluarganya tersesat. Ketika keadaan demikian, mereka semua merasakan kedinginan. Nabi Musa meminta kepada keluarganya untuk tetap di situ. Nabi Musa meminta petunjuk kepada Allah. Kemudian di kejauhan itu terlihat ada api. Nabi Musa mendatangi api tersebut. Bukannya merasa kedinginan, justru Nabi Musa menggigil. Apa yang terjadi? Sahabat, adik-adik, Sigma Daya Insani yang dirahmati oleh Allah, Nabi Musa dinobatkan menjadi seorang nabi. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk kembali kepada Fir'aun dan menyuruh Fir'aun untuk menyembah Allah. Mendapat seruan dari Nabi Musa, Fir'aun justru marah besar. Ia tidak mau, ia tetap menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya. Ketika tongkatnya dilemparkan, kemudian tongkat tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar. Ular yang besar itu kemudian memakan ular-ular kecil yang dimiliki oleh para penyihir-penyihir Fir'aun. Seketika itu, seluruh penyihir Fir'aun, mereka beriman kepada Allah. Mereka tunduk kepada Nabi Musa. Namun Fir'aun tetap dengan kesombongannya. Ia tidak mau disaingi menjadi Tuhan. Oleh karena itu, Fir'aun menyuruh kepada bala tentaranya untuk menangkap Musa. Nabi Musa dan para pengikutnya berlari menuju ke Sungai Nil. Di tepi Sungai Nil, Nabi Musa bingung hendak kemana, karena sungai ini tidak bisa dilewatinya. Nabi Musa diminta untuk memukulkan tongkatnya. Ketika tongkatnya dipukul, seketika itu Sungai Nil langsung terbelah menjadi dua. Para pengikut Nabi Musa, orang-orang yang beriman, mereka segera melewati Sungai Nil itu. Namun, ketika sudah sampai di tepi, Nabi Musa kemudian memukulkan tongkatnya lagi. Para pengawalnya Fir'aun, mereka semuanya ketika menyeberang Sungai Nil, mereka sampai di tengah-tengah. Ketika tongkat Nabi Musa sudah dipukulkan lagi, seketika itu juga Sungai Nil menyatu kembali. Dan Fir'aun beserta pengikut-pengikutnya semuanya tenggelam ke dalam Sungai Nil. Detik-detik terakhir menjelang kematian Fir'aun, Fir'aun bertobat. Dia mohon ampun kepada Allah. Namun, tobatnya Fir'aun tidak diterima. Adik-adik, sahabat Sigma Daya Insani yang dirahmati oleh Allah, kisah Musa menaklukkan Fir'aun harus kita jadikan pelajaran. Apa pelajarannya? Yang pertama, kita tidak boleh sombong, karena orang yang sombong itu sangat dibenci oleh Allah. Yang kedua, ketika kita ingin bertaubat, kita harus benar-benar bertaubat. Kita harus meminta ampun kepada Allah, dan kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sahabat Sigma Daya Insani yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian cerita dari Bunda Puji. Lain waktu kita sambung kembali ya. Bunda akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.